Siaga. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Mana kabarnya? Sehat? Sehat. Dia nggak datang? Buat Jadi ini, Bu. Email? Ya. Panggil dulu. Andika? Andri? Hadir, Bu. Apriliani? Hadir, Bu. Ayu? Hadir. Bunga? Hadir, Bu. Claudia? Hadir. Elsa? Hadir, Bu. Fadli? Farel? Glenn? Hadir, Bu. Habibi? Ihsan? Hadir, Bu. Intan? Jona? Hadir, Bu. Kezia? Hadir, Bu. Farel? Hadir, Bu. Muhammad Al-Abi? Raffi? Fiskar? Rizky? Mutiara Rizky? Hadir, Bu. Nailul? Naisla? Nasya? Naila? Hadir, Bu. Putri Amelia? Ramadhani? Raihan? Rangga? Regina? Renata? Septia? Setria? Sofia? Kinta? Yesrel? Yokta Viola? Hadir, Bu. Rehan? Udah. Minggu lalu kita udah ulangan? Gimana? Susah soal ulangannya? Nah, sekarang kita masuk materi baru, materi ceramah. Silakan buka buku LKS halaman 30. Udah bisa kita mulai, Nak? Bisa, Bu. Jangan main HP ya. Oke, Bu. Udah, materi kita sekarang tentang ceramah. Oke, pertama tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu memahami informasi dan permasalahan yang didengar atau yang dibaca, dan siswa dapat menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Ini tujuannya. Nanti di akhir produknya kalian akan ambil nilai ceramah satu-satu ke depan. Perhatikan gimana bentuknya ceramah. Nah, ini gua ada tayangan video, tolong dengarkan di belakang, jangan ribut, suaranya nanti udah dengar. Pernah berkata, kurcaci yang berdiri di pundak raksasa bisa melihat lebih banyak, bisa melihat lebih lebar, bisa melihat lebih luas. Kita kurcaci itu, teman-teman. Cari raksasanya. Kurcaci yang berdiri di atas pundak raksasa bisa melihat perspektif lebih banyak dan lebih luas dibandingkan raksasa itu sendiri. Banyak orang ngomong generasi milenial sudah selesai. Generasi milenial itu adalah yang lahir tahun 80 sampai 2000. 2001 ke sini namanya sudah generasi Z, generasi Alpha. Dan tahun ini adalah tahun pertama generasi Z masuk perguruan. Apa informasi yang bisa kalian dapatkan dari video tadi? Tunjuk tangannya. Kuatkan suaranya. Apa? Kita harus menjadi orang yang berguna. Benar. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Kamu? Nah, apa informasi atau pembelajaran yang kamu dapat dari video tadi? Kita harus bisa lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Ya benar. Katanya, ya. Kita harus mempersiapkan diri kita dari sekarang. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk masa depan. Nah, tadi kan dibilangnya kalau misalnya teknologi semakin lama semakin maju. Kalau misalnya kita tidak mengikutkan teknologi, kita akan diam dan mati di tempat. Jadi, kita harus mempersiapkan diri untuk kemajuan teknologi ke depannya. Nah, Ibu tanya dulu, ini video apa menurut kalian? Ceramah. Pidato. Ceramah, pidato. Ya. Siapa yang bilang ceramah? Angkat tangannya. 1, 2, 3, 4. 4. Apa? Pikir dulu. Oke. Ceramah? Hah? Ceramah nih? Kenapa ceramah? Kenapa bukan khutbah? Kenapa bukan pidato? Yang bilang pidato angkat tangannya.
Ya banyak ya. Yang khutbah? Yang bilang khutbah? Kamu? Oke, satu orang. Nah, oke. Kenapa yang ceramah? Coba angkat yang ceramah. Angkat tangan yang ceramah. Ceramah angkat tangan. Ceramah angkat tangan. Berdua tadi ramai. Berdua ya. Berdua. Coba yang cowok. Apa menurut kamu itu video ceramah? Oke, satu lagi yang ceramah. Yang ceramah tadi siapa? Oh, kamu kenapa? Masih tahu ke pendengar. Masih. Berarti kalau khutbah apa tuh? Khutbah nggak masih tahu informasi juga? Ya, masih tahu di keagamaan. Ya, keagamaan. Tadi nggak ada keagamaannya? Ada. Ini masuk. Oke, yang bilang pidato. Karena dia berupa lebih persuasif dan dia kayak mendorong. Terus kalau misalnya dia ceramah, itu juga tadi nampaknya nggak ada suruh tanya jawab. Karena biasanya kalau ceramah itu kayak bertanya ke orang. Ya, Kayak mendorong. mendorong. Kata persuasif berarti kan? Ceramah nggak ada kata persuasif. Kaidah kebahasaan coba lihat. Ceramah ada kata persuasif nggak? Udah nggak ada interaksi. Tapi bisa nggak ada interaksi? Bisa. Tapi kan ini Di video itu nggak ada. Berarti potong rambutnya. Ya, tuh nanti ibu jelaskan. Apa? apa? Ceramah ini benar-benar mempersiapkan apa emosi dan pemikiran untuk menerima ceramah. Berarti tapi kan ada yang kayak kita mikir Jadi kamu jadi ceramah nggak jadi pidato? Kamu tuh ceramah tadi. Oke, yang khutbah ada tadi? Khutbah? Yang khutbah menurut kamu kenapa khutbah? Ada yang bilang khutbah? Siapa? Nggak ada. Oke, berarti tadi bilangnya pidato atau ceramah. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut apa sih yang membedakan pidato, ceramah dengan khutbah tadi. Nah, untuk video ini adalah video ceramah. Nanti dijelaskan kenapa. Nah, kita lanjut dulu. Bersifat informatif, berarti dia menyampaikan informasi. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lainnya sebelah sana? Apa ceramah? Raffi? Apa ceramah? Di buku ada. Sama dengan yang dibilang Mutiara tadi. Sama. Ceramah adalah suatu penyampaian pesan, informasi, atau pengetahuan oleh orang yang kompeten di bidangnya. Ceramah disampaikan secara umum dan biasanya melibatkan banyak orang. Nah, ini dia ceramah. Ceramah itu menyampaikan informasi oleh orang yang kompeten di bidangnya. Jadi kalau kita mau menyampaikan ceramah, kita harus punya ilmunya dulu. Ilmu yang benar gitu. Jangan ilmu yang salah, karena kalau misalnya kita nggak menguasai apa yang kita ceramahi, kita bisa salah memberi informasi, bisa membuat orang melenceng gitu. Nah, selanjutnya apa perbedaan ceramah, pidato, dan khutbah media? Perbedaannya, ceramah merupakan bentuk komunikasi bersifat informatif yang bertujuan untuk memberi nasihat ataupun petunjuk kepada para pendengar tentang hal yang bersifat umum dan bisa terdapat interaksi tanya jawab antara sang pembicara dan sang pendengar. Nah, kalau pidato merupakan bentuk komunikasi satu arah berupa pengungkapan gagasan dan pikiran pembicara tentang suatu hal kepada banyak orang dan tidak mendapatkan tanggapan langsung dari pendengar. Nah, pidato ini memiliki tujuan persuasi dan mempengaruhi. Tambahannya, pidato itu lebih formal dia. Pidato lebih formal daripada ceramah. Nah, yang terakhir, khotbah.
informasi berupa pengungkapan gagasan dan pikiran juga pembicara yang berkaitan dengan agama dan kerohanian. Cuman agama aja, agama dan kerohanian. Dengan tanpa adanya interaksi secara langsung antara sang pembicara dengan sang pendengar. Nah, jadi kalau ceramah itu dia bersifat umum. Bisa tentang agama, bisa tentang sosial, bisa tentang budaya, bisa tentang politik dan semacamnya. Itu dia ceramah. Kalau misalnya pidato, itu dia cuma menyampaikan gagasan dan pikiran. Contohnya apa pidato? Yang dekat sama kita apa? Nah, pas waktu upacara amanat pembina upacara itu termasuk pidato. Ibu di depan kelas? Pidato. Kan ibu minta interaksi dari kalian. Kemudian yang khotbah biasanya di mana? Di tempat ibadah. Nah, di masjid, di gereja, dan di tempat ibadah itu ada khotbah. Nah, jadi ini tugasnya kalian kerjakan. Kalau nggak selesai hari ini, berarti dibobol habis KL. Dikerjakannya berdua sama teman sebangku. 2 soal cuma. Jadi ibu jelaskan dulu. Ini kamu sama siapa sebenarnya? Thank you ya ibu. Sibo. Pokoknya aman. Oh, kamis depan, Bu. Pokoknya setelah PKL itu minggu depannya. Setelah PKL. Ini sekarang ibu dulu. Ini ada 2 soal. Yang pertama itu tuliskan informasi aktual. Informasi permasalahan aktual dalam teks yang ibu tuliskan ini. Kemudian tuliskan di kolom ini. Kolom dekat atas contoh. Tuh informasi-informasinya, poin-poinnya. Kemudian yang kedua, buatlah jawaban tersebut menjadi sebuah mind mapping dengan menggunakan aplikasi Canva seperti yang dicontohkan. Mind mapping tahu nak? Tahu. Mind mapping tahu? Bentuknya kayak peta konsep. Nah, jadi ini contohnya nih. Jawaban nomor 1 kalian masukkan ke dalam mind mapping. Nah, setelah itu kalian print, kalian hektar di sini. Kumpul ke ibu. Paham? Nah, sampai situ satu bangku berarti 1 mind mapping. Udah itu aja. Ditulis nak, ditulis. Jawaban nomor 1 ditulis dulu dalam kolom. Itu nomor 2 kan disuruh buat mind mapping. Jawaban nomor 1 kalian masukkan ke dalam mind mapping yang di Canva tuh kalian edit kayak gitu, itu contohnya. Kemudian kalian print, kalian hektar ke situ, ke teks ini. Iya, diedit. Ditanyakan? Cukup? Ya, mungkin sekian dulu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak ibu semuanya. Di lain waktu nanti kita akan membahas lagi lebih lanjut gimana teks ceramah ini. Baik, ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.